Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Fauzan dengan NIM 11920600080. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses praktikum pada mata kuliah fisiologi hewan dengan judul praktikum yaitu respirasi, atau seperti yang sudah kita dengar, seperti yang sudah sering kita lakukan sehari-hari disebut dengan pernafasan, yaitu proses masuknya oksigen dan proses keluarnya CO2. Nah, bagaimana sih proses praktikum kali ini? Nah, untuk apa sih kita melakukan praktikum kali ini dan bagaimana proses serta alat bahan dan lainnya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu sebelum kita mulai praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang atau hal-hal yang akan kita pelajari nanti. Nah, yang pertama yaitu ada respirasi. Nah, di mana respirasi itu menurut Majundar tahun 2015 mengatakan bahwa respirasi merupakan suatu proses yang dimulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada jenis dari respirasi, dari inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi ini yaitu proses masuknya oksigen, dan untuk ekspirasi proses keluarnya oksigen atau udara. Kemudian ada kapasitas paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru atau kapasitas paru adalah suatu kombinasi peristiwa-peristiwa sirkulasi paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi menurut Arthur tahun 1990. Dan yang terakhir sebagai tambahan yaitu normalnya itu katanya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari dalam keadaan tubuh bekerja. Nah, di mana oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Nah, di mana hal tersebut disesuaikan dengan kondisi tubuh seseorang. Nah, di mana biasanya apabila seseorang sudah melakukan aktivitas atau sudah melakukan suatu hal dibanding biasanya, maka kebutuhan oksigen orang tersebut yang diperlukan akan bertambah atau berbeda dari biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai pendahuluan yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian selanjutnya ada tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas paru-paru pada tubuh. Nah, di mana kapasitas paru-paru setiap orang ini yaitu pastinya berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, oleh karena itu untuk membuktikan seberapa banyak kapasitas paru-paru kita, maka akan dilakukan kegiatan praktikum respirasi kali ini. Nah, mari kita simak alat bahan serta proses atau langkah kerja praktikum yang akan dilakukan kita kali ini. Nah, teman-teman, selanjutnya nih kita juga pastinya perlu alat dan bahan apa saja sih yang digunakan untuk proses kegiatan praktikum kali ini. Nah, langsung saja kita lihat alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan proses kali ini atau praktikum kali ini. Nah, yang pertama dan yang paling utama yang kita butuhkan yaitu tentunya ada galon dengan ukuran 5 liter. Kemudian yang kedua di sini ada selang dengan panjang 1 cm, untuk diameternya kecil, usahakan berapa ya, kurang lebih setengah senti. Kemudian yang kedua ada gelas ukur, ada takarannya, lihat. Nah, ada takarannya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kertas HPS, solatif, dan juga spidol untuk nanti kita akan melakukan proses penulisan pada galon untuk apakah kita mengetahui kapasitas paru-paru kita berapa di akhir. Kemudian yang selanjutnya ada ember atau baskom untuk nanti proses menampung galon tersebut. Dan yang terakhir di sini tentunya yang paling utama yaitu ada air. Bisa dilihat di dalam ini ada air. Nah, air untuk kegiatan praktikum kali ini. Nah, mungkin itu saja mengenai alat bahan yang kita butuhkan untuk proses praktikum kali ini. Selanjutnya itu akan kita lakukan langsung cara kerja bagaimana sih respirasi atau sistem respirasi atau kapasitas vital paru-paru kita itu berapa. Nah, simak video selanjutnya. Kemudian untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama kita tempelkan kertas HVS menggunakan solatif untuk mengukur ketinggian air nantinya, sehingga kita dapat lebih mudah mengetahui berapa banyak air yang keluar. Lalu untuk langkah selanjutnya masukkan air sebanyak 200 ml yang sudah kita takar menggunakan gelas ukur ke dalam galon. Nah, setelah itu kita tutup, kemudian kita balikkan galon tersebut. Setelah itu kita tulis menggunakan spidol ukurannya sehingga nanti dapatkan skala per 200 ml. Nah, lakukan hal tersebut sampai didapatkan tinggi air atau volume air sebanyak 4 liter. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri airnya sudah terisi sebanyak 4 liter. Nah, kita juga sudah menuliskan skalanya sehingga nanti kita tahu berapa banyak air yang keluar ketika kita melakukan praktikum respirasi ini menggunakan
selang. Nah, setelah itu kita buka tutup botolnya, lalu kita masukkan selang sepanjang 60 cm atau 1 meter ke dalam botol tersebut. Nah, setelah itu kita balikan galon tersebut ke air atau ke baskom yang berisi air seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tiup melalui selang tersebut dan lihat perubahan air yang terjadi. Nah, makin lama setelah kita tiup ternyata air tersebut mengalami penurunan yang awalnya dari 4 liter dan turun kemudian sedikit demi sedikit secara bertahap. Setelah berhenti lalu kita catat hasilnya. Kemudian kita lakukan kegiatan berlari-lari kecil sebanyak selama kurang lebih 2 menit untuk kita melakukan percobaan selanjutnya. Nah, untuk tahap 1 atau sampai pengisian ya, kita lakukan seperti langkah-langkah kerja sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk kegiatan yang kedua kita sama ya, isi air seperti sebelumnya sebanyak 4 liter. Setelah itu kita masukkan selang ke dalam galon kurang lebih setengahnya ya. Setelah itu kita balikan galon tersebut dan masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Nah, kurang lebih seperti itu ya, hati-hati jangan sampai tumpah. Lalu selanjutnya kita bersiap untuk meniupnya. Kemudian setelah itu kita tiup seperti biasanya dan lihat perubahan atau pengurangan air yang terjadi, di mana awalnya 4 liter sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap air tersebut atau air dalam galon tersebut mengalami pengurangan. Nah, baiklah, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel ya dan dapatkan data sebagai berikut, di mana kapasitas paru-paru sebelum saya beraktivitas yaitu 1600 meter kubik atau liter dan setelah melakukan aktivitas yaitu 2000 meter kubik atau liter. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah beraktivitas? Nah, di mana hal tersebut itu terjadi karena setelah kita melakukan aktivitas kadar oksigen dalam darah itu akan menjadi lebih sedikit karena digunakan untuk proses pembakaran energi dalam melakukan aktivitas atau metabolisme ya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan udara ekspirasi yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit dari biasanya. Nah, proses penurunan ini terjadi sebagai respon tubuh agar membuat proses metabolisme dan pemasukan oksigen ke dalam tubuh itu menjadi statis, seimbang atau homeostatis, sehingga kadar oksigen di dalam dan di luar tubuh itu menjadi seimbang atau pemasukan oksigen ke dalam darah dan seluruh tubuh itu menjadi seimbang dan sama seperti biasanya. Setelah itu berikut ada beberapa pertanyaan ya yang harus dijawab. Nah, di mana pertanyaan itu yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya yaitu perbedaan jenis kelamin sangat mempengaruhi kapasitas paru-paru dan kinerja pernafasan. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh National Institute of Health, sebagian besar kapasitas paru-paru bergantung pada ukuran tubuh. Nah, oleh karena itu, kapasitas paru-paru wanita lebih kecil daripada pria. Hal tersebut karena ukuran tubuh wanita lebih kecil dari pria. Nah, selain itu juga kapasitas paru-paru dan kinerja bergantung kepada jenis kelamin, di mana hormon reproduksi pada wanita telah terbukti dapat menurunkan fungsi paru-paru. Nah, wanita memiliki area difusi yang lebih kecil daripada pria dengan ukuran paru-paru yang sama, yang dapat menyebabkan kinerja pernafasan dan fungsi paru-paru yang buruk. Terkait dengan aktivitas, diyakini bahwa wanita harus bekerja lebih keras dan mempertahankan tingkat pernafasannya. Hal ini disebutkan menurut Pelois et al. 2008. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru, di mana faktor yang mempengaruhi itu ada dua ya, yaitu ada faktor internal yang meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, kondisi tubuh dan juga status gizi, dan yang kedua ada faktor eksternal yaitu kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, pola hidup dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung? Mengapa demikian? Nah, meskipun telah mengeluarkan nafas kuat-kuatnya, namun masih ada udara yang tersisa di dalam tubuh atau paru-paru yaitu sebanyak 1000 ml. Nah, udara sisa ini disebut dengan residu, di mana residu merupakan udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya atau ekspirasi maksimal. Nah, udara residu tetap ada karena memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk mempertahankan bentuk paru-paru dan menjaga agar jaringan alveolus tidak menempel satu dengan yang lainnya. Udara residu juga merupakan satu-satunya bagian paru yang kapasitasnya tidak bisa diukur, melainkan hanya diperkirakan atau disebut undefined.
selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan udara tidak, suplementer, komplementer, dan kapasitas vital paru-paru? Jawabannya yaitu volume udara tidak adalah volume yang keluar saat inspirasi dan ekspirasi normal, yaitu sebanyak 500 cc. Kemudian yang kedua yaitu volume udara suplementer adalah volume udara atau jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi. Nah, yaitu jumlahnya 1,5 liter. Volume udara suplementer adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah melakukan pernapasan normal atau udara tidak. Nah, juga sama 1,5 liter. Dan yang terakhir, kapasitas vital udara penapasan adalah hasil penggabungan antara udara tidak, udara suplementer, dan udara komplementer. Nah, lalu ada kesimpulan nih. Kesimpulannya itu bahwasanya sistem pernapasan adalah kumpulan dari beberapa organ pernapasan yang terdiri dari organ pertukaran gas, yaitu paru-paru, dan sebuah pompa ventilasi paru. Pompa ventilasi ini terdiri dari dinding dada, otot-otot pernapasan, dan medula oblongata sebagai pusat pernapasan di otak yang mengendalikan pernapasan. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru atau kapasitas fungsi paru-paru nih, yaitu ada faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, kondisi tubuh, dan status gizi, serta ada faktor internal yang mempengaruhinya, yaitu seperti kebiasaan merokok, kebiasaan hidup, kebiasaan olahraga, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka ya sebagai referensi untuk video ini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya mengenai sumber-sumber yang saya ambil. Nah, baiklah teman-teman, mungkin seperti itu saja praktikum kali ini mengenai respirasi pada mata kuliah fisiologi hewan. Bagaimana? Sudah mengerti belum bagaimana cara proses kerjanya? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman dapat teman-teman dapatkan ilmunya dan dapat teman-teman pelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.